Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Syam? Alhamdulillah, sehat Ibu. Alhamdulillah. Gimana pembelajaran dari kemarin, kita sudah melaksanakan rukun terakhir ya? Iya, terakhir di betul, modul terakhir. 3.3. Iya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah ya, selama pembelajaran ini yang awalnya itu merasa kurang mampu gitu ya, tapi ternyata di akhir setelah melalui beberapa modul dalam 3 modul ini dan sudah sampai pada modul terakhir, ternyata kita merasakan sedih juga ya. Kita akan berpisah yang selama ini fasilitator itu memberikan banyak arahan ya, ilmu-ilmunya, juga teman-teman CGP yang hebat-hebat ya. Banyak sekali pengalaman yang bisa didapatkan, kemudian terutama wawasan kita makin luas, bertambah, dan harapannya mudah-mudahan bisa diterapkan dalam pembelajaran tentunya. Iya, baik. Dan saya pun selama mendampingi Bu Syam, tentu banyak sekali perubahan yang saya rasakan terhadap diri Bu Syam ya. Istilahnya kalau dari from zero to hero gitu. Jadi tidak tahu apa-apa materi guru penggerak, sekarang punya materinya yang sudah wah, pasti Bu Syam itu materinya udah numpuk di sini gitu ya. Materi guru penggerak. Baik Bu Syam, kita sekarang ini masuk ke pendampingan individu 5. Mungkin pendampingan individu ini merupakan pendampingan yang akan menjelang terakhir ya. Karena kita satu kali lagi ada PI 6. Nah, mungkin insya Allah akan dipadatkan di bulan Ramadan ini, dan saya harap tetap jaga kesehatan supaya kegiatannya bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Insya Allah. Baik, untuk PI 5 ini kita akan fokus ke dalam 3 kegiatan. Nanti ada satu lagi untuk penilaian coaching Bu Syam terhadap teman sejawat. Nah, fokus pendampingan kali ini yang pertama adalah refleksi tentang aksi nyata modul 3.1, kemudian diskusi tentang rencana pembuatan program yang berdampak pada murid, dan satu lagi rencana yang sudah dibuat tentang komunitas praktisi yang sudah dibuat di sekolah ini. Kita diskusikan. Baik. Nah, Pak Sigit. Ya, baik, bisa sudah paham tentang fokus pendidikan individu kelima kita ini. Ya, nanti terakhir saya akan melihat Bu Syam ketika melaksanakan coaching pasca observasi dengan teman sejawat gitu ya. Rubrik penilaian sudah ada kan ya? Sudah ada ya. Baik, kita masuk ke bagian awal pendampingan. Kemudian gimana pembelajaran daring sudah selesai semua? Tugas-tugasnya ada beberapa yang modul terakhir ya, yang ini demonstrasi kontekstualnya, iya, kemudian elaborasi pemahamannya dengan aksi nyata. Ada apa pemahaman materi ini bisa dipahami ya? Nggak ada kesulitan? Alhamdulillah, iya, bisa dipahami, dan kebetulan materi-materi yang ada di modul itu sebagian sudah menjadi sebuah program di sekolah kita ini. Jadi semakin memahami bahwa seharusnya kita bisa lebih meningkatkan lagi dengan program yang sudah ada, kita tingkatkan kembali ianya. Dengan pemahaman baru, program yang sudah ada akan lebih baik. Betul, iya. Baik, kita akan masuk ke bagian untuk pendampingan ya Bu Syam ya. Nah, saya ingin bertanya tentang diskusi sedikit tentang penerapan aksi nyata di modul 3.1 ya. Nah, modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan yang pengambilan pemimpin pengambil keputusan, apa sih judulnya? keputusan yang tanggung apa ya? Sesuai dengan nilai-nilai kebijakan. Nah, di modul 3.1 ini kan kita berkaitan dengan berbagai macam masalah mungkin ya, atau apapun yang kendala yang dihadapi di sekolah, baik secara pribadi maupun secara kedinasan. Nah, kira-kira di sekolah Bu Syam atau yang Bu Syam merasakan, pernahkah mengalami dilema atau mengambil suatu keputusan yang agak sulit gitu? Pernah sih Bu, jadi mungkin keputusannya di sini antara benar dengan benar, itu dilema etika ya, basis benar, di mana satu sisi saya harus memenuhi kewajiban saya di sekolah, kemudian satu sisi harus memenuhi kewajiban saya di rumah. Iya, tapi alhamdulillah dengan berbagai cara, dengan berbagai
solusi, semuanya bisa terselesaikan. Jadi kebutuhan siswa juga bisa saya penuhi, begitu juga dengan kebutuhan keluarga. Iya, biasanya itu terjadi Ibu pada saat ada event FLS 2N di mana saya harus fokus di sekolah, bahkan mungkin menyita waktu yang banyak sehingga yang di rumah agak ditinggalkan gitu, jadi merasa kurang diperhatikan gitu. Baik, itu kan masalah yang berkaitan dengan pribadi Husyam ya. Iya, Sekarang kalau betul. misalkan masalah yang berkaitan dengan kelas di kelas ataupun pembelajaran, adakah? Kalau pembelajaran di kelas, jadi terkadang anak-anak siswanya ya misalnya kadang siswa mungkin merasa kok kita lebih memperhatikan yang yang lebih mahir dibandingkan yang tidak gitu ya, padahal di sana saya berharap bahwa siswa yang mempunyai potensi yang bisa kita manfaatkan menjadi tutor sebaya untuk diberdayakan, betul seperti itu Ibu. Kalau misalkan ada nggak kasus-kasus yang menyangkut siswa yang tanda kutip misalkan melanggar disiplin atau misalkan yang menyentuh kita untuk mengambil keputusan tuh bingung ini harus gimana, ini kasihkan gitu, gimana? Iya. Ada Ibu, jadi pernah suatu hari saya menjadi wali kelas di mana satu sisi mungkin versus benar dengan salah karena misalnya satu sisi rasa kasihan kita kepada murid tersebut, tapi sisi lain kita harus mentaati peraturan yang ada di sekolah, tapi dengan memberikan pemahaman, kemudian menyampaikan aset yang dia miliki oleh siswa itu sendiri, dia bisa menerima, kemudian orang tuanya juga bisa memaklumi. Jadi pernah suatu hari salah satu siswa yang jarang sekolah gitu, kemudian saya sudah melakukan panggilan orang tua, pembinaan kepada siswanya, lalu home visit juga orang tuanya juga sudah sangat memahami kelemahan anaknya, tapi sampai pada titik terakhir ternyata tidak ada perubahan, sehingga diputuskan bahwa mungkin dia akan lebih berkembang jika berada di instansi yang lain. Nah, itu tindakan yang kita ambil sehingga dia harus berpindah gitu ya. Tapi berapa tahun kemudian saya bertemu dengan anaknya dan berterima kasih, Ibu, seandainya waktu itu saya tidak diputuskan untuk pindah, mungkin saya tidak berubah gitu. Jadi ternyata ternyata segala keputusan itu ada dampak positif kepada anaknya, berarti saat itu tindakan keputusan kita tepat gitu ya. Berarti pengambilan keputusan yang kita ambil tadi sudah kita pikirkan matang-matang dan kita memikirkan dampaknya apa dampak positif terhadap siswanya. Nah, dalam modul 3.1 ini saya ingin bertanya, sebelum mempelajari modul 3.1 ini, pengambilan keputusan apa yang sering saya melakukan? Kan ada perbedaan ya. Ternyata kalau mengambil keputusan setelah modul 3.1 harus seperti ini, harus langkah-langkahnya seperti ini. Ada nggak perbedaan ketika sebelum mempelajari dan setelah? Jadi kalau sebelum mempelajari itu merasa bahwa keputusan itu harus dari dari gurunya aja gitu ya, tanpa mempertimbangkan kebutuhan siswanya, kemudian ide-ide siswanya gitu ya. Tapi setelah mempelajari ini ternyata memang ide-ide siswa itu juga sangat mendukung proses pembelajaran. Apa yang dia inginkan kita ikuti ya. Jadi keputusan itu bisa berpihak kepada anak sehingga anak merasa senang, jadi bahagia menjalaninya ya, dengan mengoptimalkan potensi anak, berpihak kepada anak ya, betul. Nah, dari pengambilan keputusan yang sudah kita pelajari kan ada langkah-langkahnya, ada paradigma dan lain-lain sebagainya. Kira-kira kepala sekolah di sini atau pimpinan di sini sudahkah menerapkan atau sesuaikah pengambilan keputusan dilakukan oleh kepala sekolah di sini menurut Husyam jika dikaitkan dengan modul 3.1? Saya rasa sih
yang mendekati ke sana ya, walaupun tidak seluruhnya gitu ya. Tapi alhamdulillah di sini kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan pertama yaitu dia melihat aset yang dimiliki oleh sekolah kita sendiri, kemudian mengadakan kolaborasi dengan tim manajemen, ya, meminta pendapat, berdiskusi gitu ya, kemudian memikirkan dampak terhadap yang akan diambil keputusannya ini, apakah bermanfaat terhadap keputusan tersebut atau mungkin mengakibatkan hal yang lain. Jadi pertama dia mengakibatkan manfaatnya, kemudian melakukan diskusi dengan rekan-rekan, bahkan tidak segan dengan guru-guru ibu, bukan hanya kepada tim manajemen atau wakasek saja, tetapi dia juga menggali dari pendapat-pendapat dari warga guru yang lain, ya, bahkan warga sekolah yang lain, betul, baru dia memutuskan. Berarti sudah mau menuju ke langkah ya, yang benar yang betul. Apalagi kalau dalam hal berkaitan dengan siswa ibu, dia pasti selalu mengutamakan keberpihakan kepada siswa. Nah, tentu di sekolah ini CGP-nya ada berapa bu? CGP-nya itu dengan guru penggerak banyak ya? Sudah ada 9 orang Sudah ibu, saya yang lagi proses bertiga ya, yang sudah jadi yaitu 4 orang, kemudian yang lulus kemarin itu 12 orang dan sudah mulai nanti mulai kegiatan betul. Nah, luar biasa ini merupakan aset ya, aset bagi Semanjigo gitu ya. Nah, dari aset ini mungkin nanti bisa mewarnai Semanjigo ini bagaimana menularkan cara mengambil keputusan kepada yang berpihak pada murid. Mudah-mudahan guru lain juga bisa termotivasi untuk mengikuti kita. Iya, betul. Saya juga ibu termotivasi itu karena melihat CGP yang lain. Iya, saya merasa bahwa setelah dia masuk ke dalam CGP, kok pola pikirnya sekarang jadi berubah ya, kemudian lebih bijak, lalu berpihak kepada murid, sehingga saya jadi termotivasi apa sih yang dipelajari di dalam CGP itu yang menyebabkan saya ikut CGP ya, dan alhamdulillah daftar 1 kali langsung lolos. Alhamdulillah. Kadang banyak yang sulit untuk daftar berapa kali? Iya betul, ada yang sampai 3 kali ya. baru lulus. Jadi saya berpikir bahwa mungkin Allah memberikan rezeki itu ya. Saya merasa bahwa kalau Allah meridhoi maka saya akan diberikan kemampuan. Baik, Ustaz, untuk modul 3.1 ini mungkin tidak ada kendala yang saya hadapi, cuma pesan saja mungkin nanti Ustaz bisa mengimplementasikan cara-cara pengambilan keputusan yang baik, yang berpihak pada murid dengan langkah-langkah yang tepat menurut modul 3.1 kepada teman atau rekan sejawat. Kalau bisa nanti saat Ustaz memberikan materi atau apa dibuat videonya gitu ya, Ustaz menjadi narasumber misalnya gitu ya. Saya tunggu. Baik, kita langsung ke fokus pendampingan yang kedua. Ini diskusi tentang rencana program yang akan bisa buat yang tentunya berdampak pada murid gitu ya. Kira-kira program apa yang akan Ibu laksanakan atau rencanakan? Kalau program sih sesuai dengan seperti dengan program yang kemarin saya sampaikan di ruang-ruang kolaborasi. Nah, itu mungkin akan kami lanjutkan karena program itu memang betul-betul menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Jadi segala sesuatunya dikerjakan oleh murid kami sebagai program yang dulu apa yang baru? Yang dulu kemudian akan dilanjutkan, kemudian dievaluasi kembali. Program lama cuma mungkin dilanjutkan dan mungkin dievaluasi kekurangannya gitu ya, karena memang refleksi dari para siswa juga mengharapkan seperti itu. Setelah saya baca laporannya, kemudian refleksinya perbaikan-perbaikan. Iya betul. Kemudian adik-adik kelasnya juga menunggu bahwa kita juga akan seperti itu, karena kemarin dia ikut terlibat dan berapresiasi. Iya betul. Nama programnya apa ya? Nama programnya yaitu pergelaran seni dengan kolaborasi beberapa mata pelajaran. Kalau
yang Konsepnya kemarin gimana? konsepnya itu jadi di awal tahun pelajaran kami mengidentifikasi kompetensi dasar materi pembelajaran kita, kemudian Ada seni tari ya kalau bisa? saya seni tari, iya. Nah ternyata kalau saya seni tari itu kan menampilkan budaya Nusantara, sementara kalau dalam bahasa Sunda yaitu menampilkan teater yang ada di daerah Sunda. Kemudian dalam PPKN itu ada persatuan dan kesatuan berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika. Temanya jadi tema, jadi semua terangkum di dalamnya. Begitu pula dengan sosiologi, pelajaran sosiologi. Nah, saya punya inspirasi nih, saya akan menggandeng PKWU, iya, supaya dia bisa manajemen pencarian dananya, iya. Saya akan berkolaborasi lagi dengan PKWU, guru PKWU. Kalau kemarin itu bahkan agama pengen berkolaborasi, cuma saya bilang kalau kita mau berkolaborasi berarti programnya kita diskusikan di awal tahun pelajaran. Berarti makin banyak tuh. Ya, makin banyak. Betul, karena memang membutuhkan juga biaya yang tidak sedikit Ibu. Tapi alhamdulillah anak-anak itu antusias ya. Ya, jadi dia mencari ide gagasan gimana caranya dia bisa mendapatkan pembiayaan sebanyak-banyaknya untuk membiayai pergelarannya. Luar biasa. Berarti siswa sendiri sudah dilibatkan dari voice-nya, ya, betul, sampai ownership-nya, iya betul. Bahkan dia selain siswa, kemudian pihak sekolah, seluruh pihak sekolah, lalu masyarakat dan orang tua juga dilibatkan di dalamnya. Ternyata orang tua juga banyak memberikan ide-ide untuk mendukung pergelaran tersebut. Ya, bahkan pada saat pelaksanaan orang tua itu hadir nonton. Ada sih ya. Pengen nonton. Boleh. Kapan Ibu? Insya Allah kalau yang sekarang semester yang kelas 11 berarti di kelas 12-nya di semester 5. Iya, di akhir semester. Jadi setelah PSAJ, sebelum PSAJ itu penilaian sumatif akhir tahun, ya bisa. Iya gitu. Jadi supaya tidak mengganggu aktivitas yang lain ya. Baik. Nah, berarti semua dilibat yang aktor utama dari program ini adalah siswa ya. Betul. Ada kendala dari mengerjakan program ini? Ada juga beberapa kendala, tentu ada yang pasti biasa program iya. Kendalanya itu dari siswa sih ya, karena berbagai macam karakter siswa ya, sehingga diferensiasi lagi. Iya, berdiferensiasi. Iya betul, saya menerapkan strategi berdiferensiasi, yaitu siswa diberikan tugas sesuai dengan potensi yang dia miliki. Jadi yang sudah punya kemampuan menari, dia akan masuk ke kelompok tarinya. Kemudian yang punya kemampuan mendesain, dia akan mendesain panggungnya, kemudian dekorasi panggungnya, lalu posternya untuk publikasi ke masyarakat gitu ya. Yang suka yang suka wirausaha, dia bagian pencarian dana, Ibu. Iya, jadi alhamdulillah semua terangkum dalamnya, walaupun tidak semua tampil di atas panggung, karena kalau pergerakan itu kan ada tim artistiknya, ada tim artisnya, ada tim produksinya. Iya, jadi ada 3 tim produksi. Jadi semua bisa bekerja sama dengan baik, dan mungkin kesulitannya lagi adalah di proses pembelajaran. Jadi pasti ada aja ya anak yang kurang aktif ya, tapi begitu melihat teman-temannya yang lain berusaha keras, kemudian saya juga memberikan motivasi bahwa misalnya pertemuan berikutnya harus mencapai 50%, 70%. Nah, jadi dia berusaha memenuhi target-target itu. Saya pikir kendala yang tadi diungkapkan mungkin bisa diatasi sendiri. Nah, perasaan siswa ketika dilibatkan apa yang dirasakan? Apakah mereka merasa terbebani atau malah merasa senang? Itu perasaannya dia sangat berterima kasih ya atas satu dikasih kepercayaan, diberikan peluang, ruang, kemudian kompetensinya dioptimalkan dengan leluasa, dia bisa mengungkapkan ide, gagasannya, bisa mengekspresikan. Jadi
benar-benar kami di sini guru sebagai fasilitator. Iya, jadi apalagi kalau beberapa mata pelajarannya, jadi bukan hanya satu guru yang bisa diajak untuk konsultasi, tapi di setiap guru yang kita kolaborasi itu dia akan mendapat bimbingan dari guru tersebut. Iya. Nah, itu kan program lama yang akan direncanakan akan diperbaharui, akan dievaluasi lagi dan diperbaharui. Nah, kalau misalkan saya berangan-angan lah ya, kira-kira apakah ada program baru yang mungkin ada di benak Pusiam yang ingin direncanakan gitu? Program baru? Kalau program baru saya mungkin berharap ya dengan apa anak-anak yang bisa dipelajari. Mungkin kalau tadi kan di intrakurikuler ya, nah kalau sekarang inginnya sih programnya itu di ekstrakurikuler, tetap di bidang seni, jadi bisa aktif dalam kegiatan masyarakat. Misalnya ada perayaan apa, kemudian siswa SMA Cigogo bisa terlibat aktif. Iya, jadi apa yang didapatkan di sekolah itu langsung diterapkan ke dalam masyarakat pada saat dia masih sedang belajar di SMA. Iya, bagaimana sih itu? Dan program barunya bisa dituangkan lah dalam satu program yang baik dan bisa dilaksanakan gitu ya. Sekarang kita bicara dengan program-program lama, mungkin program yang sudah berjalan di SMA 1 Cigombong ini. Kira-kira menurut Bu Sam, program yang sudah ada ini mungkin ada banyak ya program mungkin dari mata pelajaran lain, dari yang lain lah gitu ya. Nah, itu kira-kira menurut Bu Siam setelah mempelajari modul 3.3 gitu ya, program 3.3 ya gitu. Apakah program yang sudah ada ini berdampak pada murid? Iya, tentu Ibu, karena semua kegiatan yang ada di dalam program ini adalah dilakukan oleh murid. Iya, kemudian selain program-program itu pula kami juga mempunyai program komunitas. Iya, jadi di mana Pombel. Jadi di mana pada saat kita ada kegiatan yang berhubungan dengan luar ya, atau mungkin event lah ya, lomba, kita sudah punya komunitas nih. Apa yang harus kita sudah berkoordinasi di dalam komunitas tersebut, sehingga persiapannya mungkin bisa lebih lebih baik lagi, karena memang kita sudah diprogramkan ya. Kemudian jauh-jauh hari sudah penyelesaian siswa, proses-prosesnya itu sudah kita laksanakan sebelum sampai ke tahap event tersebut ya. Dan alhamdulillah dengan komunitas itu, dengan program itu kita banyak mencapai keberhasilan, prestasi. Iya, betul. Iya. Nah, itu kan program luar biasa, pasti banyak lah program yang senang sih ya. Itu program yang berkaitan mungkin dengan akademis atau apa ya. Betul, kalau misalkan program yang berkaitan dengan pembiasaan sehari-hari atau pembentukan karakter betul, ada Ibu. Jadi yang umum itu yang pertama adalah namanya pembiasaan di hari Jumat. Jadi Jumat pertama ada pembiasaan duha bersama. Iya, kemudian Jumat kedua ada Jumat sehat, olahraga. Ya. Kemudian dan itu instrukturnya dari siswa. Iya, kalau Jumat sehat itu instrukturnya dari siswa. Jadi siswa bergantian, kelas 11, kelas 10 dan kelas 12 dia yang di depan. Kemudian Jumli, yaitu Jumat literasi. Jadi setiap siswa membawa buku bacaan ya yang disenangi. Kemudian kita sama-sama baca di lapangan biasanya. Lalu ada Jumat bersih. Iya, Jumat bersih. Jika Jumatnya ada 5, maka kita kembali ke Jumat yang duha. pertama. Iya, kita kembali ke Jumat duha itu. Kemudian setiap hari kita ada pengajian. Sebelum pembelajaran itu kita ngaji dulu 15 menit. Iya, juz 30. Iya, juz 30 khususnya ya. Seperti hari ini juga karena kita lagi PTS, jadi ngajinya 10 menit. Iya, tapi tetap diadakan. Iya, tidak sampai tidak diadakan. Iya, dilanjutkan. Walaupun PTS. Iya. Baik, program-program sudah dilaksanakan dan saya pikir juga
tidak mungkin sekolah melahirkan suatu program yang tidak berdampak pada murid, ya pasti itu berdampak pada murid. Nah, kira-kira program program mana nih yang sudah berjalan di sekolah Semansi ini yang menurut Bu Syam kurang efektif gitu, atau pastilah ada yang kok pelaksanaannya begini gitu ya, nggak sesuai dengan harapan gitu. Kalau yang tadi itu yang pembiasaan hari ini itu sudah berjalan dengan baik. Nah, ada program Bune yang belum berjalan, maksudnya sudah berjalan tapi masih perlu banyak perbaikan, yaitu tentang lingkungan, dalam rangka adiwiyata. Jadi program yang mengurangi sampah. Walaupun kita sudah menghimbau kepada murid-murid untuk membawa tumbler gitu ya, tapi sepertinya kesadarannya itu belum sampai gitu ya. Jadi memang yang perlu dibangun adalah kesadaran siswanya dulu gitu ya, baru ke actionnya gitu. Karena kalau pemahamannya belum sampai ke sana, sampai kapanpun dia tidak akan bisa gitu ya. Nah, itu yang belum bisa berjalan dengan baik. Walaupun di kantin kita sudah berkoordinasi dengan bagian kantin untuk tidak menyediakan tempat gitu ya, supaya anak-anak membawa tumbler. Ada sih sebagian, jadi hanya belum berjalan maksimal saja. Mungkin perlahan-lahan bisa nanti ya, kalau kita sudah bisa menumbuhkan kesadaran anak untuk sadar lingkungan. Itu sih yang paling saya rasa yang paling kurang ya, yang program yang berdampak pada siswa tapi fokusnya ke lingkungan gitu ya. Iya, betul. Yang menciptakan lingkungan yang sehat, bersih. Ada sekolah adiwiyata ini kan ya? Iya, menuju ke adiwiyata. Ya, dalam proses. Dalam proses. Iya, kemarin sih dalam proses menuju adiwiyata provinsi. Iya. Baik Ibu, programnya sudah saya dapat. Ternyata banyak sekali program di sini yang mungkin nanti bisa jadi contoh bagi sekolah-sekolah lain gitu ya. Dan saya rasa kalau SMA tuh nggak mengalami kesulitan ya ketika kita menerapkan suatu program ke siswa itu ya. Iya, karena sudah dewasa semua. Iya, karena anak-anaknya jadi sudah mempunyai wawasan. Kemudian dia juga bisa mencari ide gagasan dengan berbagai media. Jadi kita bisa berbagi ide kan ya. Iya, betul. Dan memang lebih mudah itu adalah ide dari siswanya. Iya, kadang di luar ekspektasi gurunya gitu. Iya, suka kehabisan ide murid yang muncul. Kita hanya sebagai fasilitator. Betul. Ya. Nah, untuk program ini fokus program yang berdampak pada murid saya cukupkan. Mungkin saya sudah mendapatkan poin-poin pentingnya. Sekarang kita beralih ke fokus pendampingan yang ketiga, yaitu perkembangan komunitas praktisi yang sudah dibuat. Dulu waktu di Lokakarya 2 dan PI 2 kalau nggak salah pernah kita berencana gitu ya, bahwa itu berencana untuk membuat komunitas praktisi. Sudahkah dibuat komunitas praktisinya? Komunitas praktisinya kalau di sekolah kemarin kami membentuk komunitas praktisinya itu dalam rangka untuk pemenuhan kinerja itu mempermudah itu dan itu sedang berlangsung sekarang. Sudah berjalan. Kemudian kalau komunitas saya lain yaitu di MGMP, saya juga berencana ingin mudah-mudahan bisa ya Bu ya dengan sumber gitu. Kalau MGMP seni sama Panoka bukan ya? Iya, Panoka betul ketuanya. Itu sudah berjalan, nanti malam yang sarasehan yang kedua. Panoka teman seangkatan. Iya, betul. Dia orangnya hebat, lucu gitu ya. Baik, komunitas praktisi yang sudah dibentuk sama Bu Syam gitu ya, apa saja yang sudah dilakukan dalam komunitas praktisi tersebut? Yaitu kita saling berbagi praktik baik baik yang kami dapatkan di CGP maupun hal-hal yang sifatnya dapat mendukung siswa yang kita kerjakan di kelas, kita berbagi kepada teman-teman gitu ya, supaya mereka juga punya mindset yang sama dengan kita. Karena kalau SMA Ibu kan guru itu merasa kecenderungannya dia
instruksi ya, gitu, masih ada yang hal semacam itu, sehingga mungkin dengan adanya praktik baik dari kita, dia mempunyai pemahaman, dan ternyata praktik baik yang kami lakukan selama ini disambut dengan baik pula. Bahkan beberapa mengatakan nanti kalau ada lagi jangan lupa ya, jangan lupa saya dikabari gitu lagi. Oh alhamdulillah, berarti bisa diterima. Peran Bu Sam dalam komunitas ini sebagai apa? Aktif kan ya? Alhamdulillah, jadi kalau sebagai narasumber utama sih belum ya, kita bersama-sama dengan teman yang lain, iya, tapi ya saling memberikan support, iya, suatu saat pasti nanti akan menjadi narasumber. Tapi ketika kita suatu saat ya dikasih kepercayaan sebagai narasumber, ada kan kepercayaan itu pasti ada ya? Insya Allah, ya selain kita mau belajar, insya Allah pasti. Nah, di komunitas praktisi ini ada kendala ketika untuk mengembangkannya, atau cita-cita besar ini nih komunitas praktisi yang ada tuh lebih banyak pengikutnya, atau lebih banyak orang yang bisa melingkup ke sekolah lain. Ada rencana kayak gitu, impiannya gitu, ingin seperti apa? Saat ini sih kita intern dulu ya, karena teman-teman yang senior itu terkadang misalnya untuk membuat suatu istilahnya ya media pembelajaran, dia masih enggan gitu ya, iya, kendalanya di situ. Jadi masih perlu banyak ini kali ya, banyak pelatihan sebenarnya, tapi yang utamanya sih keinginan. Iya, jika dia mau belajar sebenarnya bisa. Iya, nah itu yang menjadi zona nyamannya yang ini ya. Nah, tidak mau keluar dari zona nyaman. Iya, contohnya sekarang aja misalnya PTS, nggak perlu pakai paper set gitu ya, digital aja. Anak-anak udah ini kok, satu mengurangi sampah lingkungan ya, itu kan apalagi era digital. Iya betul, iya, cuma mungkin perlu teknik-teknik ya, karena siswa sekarang lebih cerdas ya Bu ya, IT-nya, tapi kan bisa kalau kita juga siasatin, iya bisa. Nah itu tantangan bagi bisa. Kendala ini jadi tantangan bisa untuk bisa ya itu tadi menggerakkan tadi ya, jadi menggerakkan rekan sejawat ya. Tapi kalau yang misalnya seangkatan yang ini, apalagi yang sekarang sudah lulus ya, segitu, nah alhamdulillah dia ada semuanya. Mungkin kalau kita menjangkau ke yang senior mungkin agak sungkan. Nah iya, masih ada perasaan sungkan seperti itu, kecuali himpunnya dari kepala sekolah. Jadi kita harus menguruskan kepala sekolah, iya betul. Kita punya kekuatan gitu ya. Kalau kita sendiri langsung kan bicara nggak mungkin ya. Rata-rata karena sungkan kita nggak etis gitu ya. Iya betul, iya. Oh iya. Tapi mudah-mudahan kepala sekolah juga mendukung ya. Iya. Orangnya. Dulu ya, tadi udah pesan sih. Jadi nggak ada masalah nanti kalau misalkan koordinasi pun ya. Iya. Oke, baik, bisa untuk komunitas praktisi mungkin tidak ada masalahnya. Saya tinggal berpesan saja, mudah-mudahan komunitas praktisi yang ada di Semansu ini bisa berkembang dengan sesuai dengan harapan ya, gitu, walaupun masih skupnya dalam intern gitu ya, tapi mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan bisa juga menjangkau yang senior gitu. Tanda kutip kita kadang-kadang suka sungkan banget ya. Baik, bisa kita akan masuk ke akhir pendampingan yang saya akan melakukan penilaian saat bisa melakukan coaching pasca observasi dengan teman. Tapi mungkin belum siap ya teman. Iya. Kita langsung penutupan aja ya Iya ceritanya boleh, ya. jadi nanti kita menyusul. Baik, bisa untuk penutupan dari PI 5 ini, saya tadi sudah melihat penilaian dan melakukan penilaian terhadap proses coaching Busan ya. Ya, coachingnya sudah luar biasa, baik sekali, dan saya pikir Busan sudah pantas dan layak untuk lulus di program guru penggerak ini. Ya. Nanti mudah-mudahan setelah lulus di program guru penggerak, Busan makin sering melakukan coaching dengan teman atau dengan siapapun itu ya. Tidak hanya dengan rekan sejawat, tapi dengan siswa juga bisa ya melakukan coaching. Nah, ingat pula bagaimana proses coaching, terus tekniknya seperti apa, jangan sampai dilupakan. Iya, ya. Baik.
Saya hanya mengingatkan kembali untuk PI 6 nanti ada beberapa tugas yang harus mungkin dilampirkan nanti ya saat PI 6. Yang pertama nanti PI 6 itu nanti busnya harus melakukan diskusi dan kepala sekolah Oh iya betul. tentang aset yang Aset ada di yang sekolah. ada di sekolah, Iya. iya. Ini bisa dilakukan bareng aja sama CDP. Iya, karena kami bertiga ya, jadi kami juga sudah menyusun rencana gitu ya, karena kita bertiga kasihan nanti ke pas-pasan. Iya. Jadi kemudian kita harus berkoordinasi dulu kapan waktu Ruangnya. ruangnya. Berarti nanti busnya membuat jadwalnya, Iya, kemudian yang membuat kemudian surat undangan. surat undangan siapa aja yang terlibat di Iya. dalamnya, nah itu sudah kami Kemudian nanti buat novelnya, Iya. jangan lupa dokumentasinya, dan kemudian nanti apa hasil asetnya ya, dibuat di PDF kan sebagai satu laporan yang nanti ini akan diupload. Ya, baik. Dan pasti bisa ya. PI 6 ini kita tanggal 18 Maret ya. Iya. Gini, 16 Maretnya kita loka 5 hari Sabtu. 18 PI. Seninnya PI lagi. Luar Oh iya, biasa. ibu kami itu sedang PSAJ. Oh, Ujian mungkin bisa di Bisa siang sih lah, bisa. ya, ya, saya Siang, mudah-mudahan loka tetap bisa ada hadir Iya, dan insya kalau Allah. PI sih bisa inilah fleksibel waktunya. Lagi Ya. pula kan kita dekat ya Bu. Iya. Nggak jauh kayak cari mana saya bingung cari. Iya. Ya, itu saja Busian yang apa yang perlu disampaikan. Oh iya, satu lagi nanti harus menyebarkan kuesioner yang 360 derajat Iya. sama yang dulu di PI 3 ya kalau nggak salah. Iya. Saya harap nanti orangnya sama lagi. Jadi ke 5 guru, 5 siswa dan kepala sekolah. Sama refleksi Busian sendiri. Jadi menyebarkan kuesioner yang Iya, kuesioner. Iya. tapi orangnya sama yang kayak dulu. Oh iya, betul. Busian dulu pernah Ada menyebarkan dulu, ke iya. siswa kan Iya. ya. Nah itu orang yang sama lagi. Orang yang sama lagi. Jangan yang berbeda. Oh Jadi gitu. nanti penilaiannya berkembang nggak gitu, progresnya Oh, ada nggak iya. dari yang dulu udah dinilai sama sekarang. Iya, betul. Baik, baik. Ya itu saja Busian yang bisa saya sampaikan untuk pendampingan individu kelima ini. Mudah-mudahan tersisa individu yang pendamping individu yang satu lagi dan melakukan karya dua lagi gitu ya, dan nanti panen karya terakhir mudah-mudahan kita tetap sehat dan bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik dan lancar sehingga Busian bisa mendapatkan predikat sebagai guru pembimbing, bukan calon lagi ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf sekali lagi mengganggu waktu Busian di kelas. Mungkin ya kita tutup kegiatan pendampingan individu kelima ini dengan bacaan hamdalah. Oke.